Oke, Assalamualaikum guys. Jadi sekarang kita sudah selesai menggambar. Jadi ini misalkan contoh ada part yang kita gambar dengan menggunakan teknik part design dan sheet metal. Ya, sekarang kita akan memproduksi ini, ya, part ini. Nah, bagaimana caranya kita mengirimkan data supaya orang pabrikan bisa mengerti ya apa yang harus mereka lakukan dan mereka bisa melakukannya dengan cepat ya. Pertama ini kan processingnya nantinya tentunya harus di laser cutting ya. Jadi di cut dulu, dibolong-bolongin dulu dan itu tentunya mulai dari plat lembaran ya. Jadi makanya kita perlu ngasih mereka gambar seperti ini nih ya. Bagaimana platnya awalnya gimana nih ya. Jadi ini plat lembaran nanti mereka potong-potong dulu kayak begini. Nah ini namanya gambar unfold ya. Nih. Nah, jadi yang garis-garis ini adalah gambar tekukan di mana mereka harus nekuk, ya. Nah, yang gambar yang ini potongan. Jadi mereka nanti kalau kita tinggal kirim aja filenya ini dalam bentuk DXF ke mereka, nanti mereka masukin ke mesin laser, nanti mesin lasernya akan otomatis motong seperti yang kita mau, seperti gambar ini, ya. Dan yang garis-garis seperti ini itu nanti akan digarisin sama dia, ya. Jadi nanti platnya akan digarisin sehingga nanti begitu selesai di laser cut, dipotong, pindahin ke bending, orang bending tinggal nekuk sesuai dengan garis-garis ini. Ya. Jadi ketika orang bending menekuk tentunya dia butuh gambar seperti ini, ya detail-detailnya nih. Nih kayak gini. Ya, jadi ini dari gambar yang tadi bentangan tadi ya unfold tadi itu kemudian dia akan tekuk sesuai dengan gambar ini ya. Jadi kita mesti ngasih gambar ini semua. Nah, kadangkala tekukan yang kita buat itu terlalu rumit ya. Misalnya contoh nih tekukan seperti ini ya. Ini tempat bending yang kita pakai, yang saya pakai kemarin itu nyerah ya karena mesin dia nggak bisa melakukan bending yang sedetil seperti ini ya. Jadi akhirnya ini saya sederhanakan. Jadi versi barunya yang ini udah saya kurangin lekukannya ya. Jadi di sini sekarang saya udah sederhanakan lekukannya jadi tinggal begini. Nih, jadi lekukannya sekarang tinggal begini nih, tuh ya. Jadi lebih sedikit. Kalau sebelumnya kan dia bertingkat ya. Ada berapa? Nah ini. Jadi nekuk ke dalam lagi terus ke atas lagi. Ya, jadi ini saya sudah simplify tekukannya sesuai dengan saran dia ya supaya bisa dikerjakan di mesinnya dia. Oke, jadi sekarang berarti kita tinggal update gambar tadi ya. Nah, ini saya kasih gambar terakhirnya. Jadi biasanya saya kasih dulu potret 3D-nya ya. Ini misalnya ini saya ambil begini, alt tab saya taruh di sini. Oh ini saya sudah ada nih ini. Oh ini udah saya kerjakan. Oke, lalu saya kasih gambar detail tekukannya ya. Ini tekukan bawah ya, tekukan bawah. Nah, oh ini juga sudah benar nih. Jadi saya udah. Jadi ini gambar ini loh saya kasih biasanya nih. Jadi pokoknya intinya supaya mereka bisa ngebayangin ya, itu nanti mereka harus nekuknya seperti apa. Nih, jadi kita mesti kasih gambar-gambar ini ke mereka. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Nah, ini kita mesti kasih ini. Pokoknya kita usahakan mereka mengerti lah ya apa yang harus mereka lakukan. Nah, kira-kira kayak gini. Ini shift, jadi saya pakai snips ya. Shift window S. Nah, akan keluar ini. Saya ambil. Ya, kalau sudah alt tab pindah ke sini. Ini saya taruh gambar ini. Jadi kita kasih aja gambar sebanyak-banyaknya supaya dia mengerti benar apa yang kita mau. Ya, apa yang harus dia lakukan. Nah, coba kayaknya lebih gampang. Ini kita hapus ya. Nah, ini kayaknya lebih gampang pakai yang ini ya. Oke, ini tampak bawah. Sekarang ini kalau dari atas. Ini tampak atas ini. Tampak jadi tekukan bawah. Nah, ini tampak jadi tekukan atas. Jadi tekukan atasnya kita kasih juga.
Ya, karena atas sama bawah kebetulan beda. Nah, ini sekarang kita kasih lihat yang atasnya. Nah, ini kan kayaknya udah cukup detail, cukup jelas ya. Oke, kalau sudah, Shift Windows S. Nah, Alt Tab, kasih ini. Nah, itu kan atas. Oke, nah setelah ini selesai, kita perlu ngasih mereka gambar ini. Ini gambar formal drawingnya, ya. Ini tampak jadi dimensi ya. Ini gambar standar ya di semua yang mechanical engineer harusnya paham ya gambar ini. Nah, cara buat gampang ya. Kita tinggal pertama, nah ini gini. Saya mesti tampak depannya. Nah, ini ya. Jadi ini yang akan jadi tampak depannya. Ini bagian ini nih. Ini yang ini ya. Oke. Ini oh ya, ini saya mau yang ini. Alasannya kenapa nanti ya? Karena dia ada sedikit apa ya? Ya nanti kita lihat ya. Oke, setelah kita mulai pindah ke tag draw namanya, ke benchmark workbench-nya tag draw. Di sini kita bikin insert default page using template. Kita pilih A0 ya, kita standarkan pakai A0. Oke, nah kalau sudah mulai kita insert projection group. Oh ya, kita pilih dulu ininya. Nih. Dah, ini kita udah pilih. Jadi ini kita mau masukkan. Kita tinggal insert projection group. Nah, ini sudah ya. Ini ingat settingnya. Ini harus third angle, ini standar Indonesia, third angle. Dan saya mau, oh ya, saya mau tampilan bukan cuma, ini kan tampilan muka nih. Saya mau tampilan atas, ada tampilan bawah, ada tampilan dari kanan. Ya, jadi ini muka, ini depan, atas, bawah, kanan. Oh ya, FreeCAD ini dia agak ada ini ya. Nah ini bawahnya, ini agak jauh bawahnya, kita geser ke atas. Nah ini, ya ini tampilan kanan. Lalu ada juga tampilan belakang, ini tampilan belakang. Nah ini, ya. Jadi FreeCAD ini agak aneh ya. Kalau di sini yang tampil belakang, ini kan sebetulnya belakang nih. Ya, kalau yang tampil belakang, nanti yang jadi pandangan utamanya, yang pandangan depan yang ini, itu justru pandangan depannya. Ya, makanya tadi saya balik. Ya, jadi ini nggak tahu lah anomali ya. Oke, kalau sudah, ini tinggal kita okekan. Nah, sudah jadi, cuma yang nggak enak ini skalanya. Ya, ini skala page-nya, kita lihat. Oke, saya giniin aja. Supaya ini. Yang nggak enak ini skalanya, mana skalanya? Ya, ini, saya lupa ininya ini. Oke, saya keluarin lagi, biar gampang. Nah, ini yang penting ini skalanya. Ya, jadi kalau skalanya ini kita lihat skala gambarnya 0,35 ini kegedean ya, terlalu sempit, kita nggak sempat ngasih dimensi. Jadi ini kita kurangin jadi misalkan 0,25. Ini kalau untuk A0 ya. Coba kita bikin 25. Nah ini kan lebih kecil ya, jadi kita bisa ngasih dimensi. Oke, kalau sudah, ini saya balik ke sana. Nah, sekarang kita harus mulai ngasih dimensi ya. Nah, kalau kita ngasih dimensi ya kita harus cerdas ya. Kita coba bayangin bagaimana ngasih dimensi supaya orang paham apa yang kita mau. Paham ukuran dari ini ya. Nah, di sini memang butuh teknik nih ya. Saya kebetulan dari lulusan mechanical engineering, jadi kita dilatih untuk ini. Ya, contoh. Jadi yang ini saya akan menggunakan ini untuk ngasih dimensi tinggi sama lebarnya ini ya. Jadi caranya gampang, tinggal ambil, saya pull dulu ini ya, garis ini kan garis benda ya. Nih saya bagi garis ini,
Saya kasih dimensi. Nah, ini ada nih dimensinya. Tuh 200. Jadi dari sini orang tahu dimensi keseluruhan benda ini. Nah, terus lebarnya berapa? Ini juga kita kasih dimensinya. Kita pilih dulu. Nah, cuma kalau ini kan nggak semuanya nih. Berarti kita pilih dari vertex nih. Vertex ini ke vertex ini. Pakai kontrol vertex ini pilih. Ya, kalau sudah kasih ini. Nah, ini 171 berarti lebar keseluruhannya karena ini penting buat tempat ya ketika memasang nanti. Lalu kita juga perlu kasih ini ada ukuran ini nih yang nah ini ke sini dikasih juga ya. Sorry, salah. Jadi ini salah, hapus dulu, delete. Oke, kalau sudah ulangi lagi, ambil ini. Nah, ini 18. Sebetulnya kita ngedesain 2 ya, cuma karena 20 ya, cuma karena kepotong sama bahannya kan 2 mili. Nah, oke, ini sudah. Kalau dari bagian kiri ini kayaknya cuma ini yang bisa kita kasih ukuran. Nah, sekarang kita kasih ukuran di bagian ini. Nih, untuk tekukan atas. Ini penting buat tukang tekuk nih. Ya, mereka perlu tahu ukuran-ukurannya ya secara detail. Jadi kita coba kasih ukuran satu persatu. Nih dari sini ke sini berapa tekukannya? Ini kasih. Nah, ini ya. Terus dari sini deketin lagi dari sini. Nah, di sini ada pilihan ya. Kita mau ngasih nih dari sini apa dari tengahnya sini apa dari sini. Ya, saya milih dasar dari tengahnya. Nah, nih. Ini kasih ukuran ini. Nah, ini 16. Ini saya ulangin ya. Jadi di sini saya ambil dari pinggir sini dan dari tengah. Jadi sama-sama tengah. Nah, ini. Nah, ini. Oh, sama ya, ntar. Ntar ya. Dari sini saya mau ambil tengahnya nih. Ini kan ada sini, ada ini. Ini ke sini, coba bisa nggak? Oh, ini juga ada 2 nih garisnya. Nah, ini dari sini. Oke. Nanti detailnya ada di garis yang pas sudah DXF ya. Jadi ini nggak apa-apa, ini kan gambaran umum. Ya, oke, ini sudah. Oh ya, lekukan ini tidak boleh kurang dari 10 mili ya. Karena kalau di bawah 10 mili, mereka mesinnya udah nggak bisa nekuk. Ya. Oke, sekarang ini kasih lekukan yang ini nih. Ini dari sini ke sini misalnya. Dari sini ke sini berapa ini? Sini ke saya ke sini. Ini berapa? Nah, ini 39. Lalu ini dari sini. Sebetulnya sih mereka udah nggak perlu sedetail ini ya. Karena kan nanti kita akan ngasih gambar AutoCAD-nya. Kalau udah ngasih gambar AutoCAD-nya mereka udah nggak perlu ini. Karena nanti tekukan itu akan digarisin sama si laser cutting. Nah, tapi ini perlu sekedar buat ya pelengkap aja lah. Salah. Delete. Nah, ini 9 ini. Nah, yang ini kan sama ya, jadi ini nggak usah kita kasih ukuran lagi karena dia simetris. Oke, ini udah. Sekarang yang ini juga sebetulnya kita udah nggak perlu lagi, udah cukup. Karena apa? Kita akan ngasih lasernya nanti. Kita akan ngasih gambar AutoCAD-nya. Jadi mereka sebetulnya bisa baca sendiri dari AutoCAD-nya.
Oke, nah sekarang sudah. Ini akan kita paste. Shift Window S. Ini barengan ya, tekan key-nya kalau buat ngeluarin snips. Udah ini taruh di sini. Nah ini. Nah ini saya biasanya ngasih detailnya ini. Karena kan nggak kebaca ini. Nah ini kan nggak kebaca, jadi ya udah saya kasih detailnya. Oh ya ini juga supaya orang bisa baca karena ini kan ukuran ini adanya di tengah nih. Nah ini saya geser ke atas ini. Nah supaya kebaca. Nah ini detailnya. Nah ini kan kebaca nih. Kebaca udah. Shift tahan Window S. Nah keluar snipnya, snipping toolnya. Nah udah, kalau sudah Alt Tab baru taruh sini. Nah udah. Sekarang ini udah. Nah baru kita kasih gambar unfold-nya. Oke. Nah kalau unfold-nya, cara bikin unfold-nya, oke, yang ini kita udah save ya. Gambar ini kita anggap jadi. Ini berarti kita gambar teknik ini kita anggap jadi. Ini kita kasih nama front, facing front V4. Nah oke, versi 5. Udah. Nah sekarang kita mulai bikin gambar ininya. Oh ya, ini kita bersih-bersih dulu ya, karena ini masih ada sisa-sisa sebelumnya. Saya hapus dulu nih. Nah. Oke. Nah, sekarang kita mulai bikin gambar ininya. Gambar apa namanya? Gambar unfold-nya ya. Ini saya pilih gambar ini ya. Oke, saya bilang yang ini saya hidupin dulu. Nah, saya bilang yang ini saya pindah ke sheet metal. Nah, sheet metal saya minta dia mengunfold. Nah, lihat. Oke. Nah, lihat. Ini sudah jadi gambar unfold-nya. Tuh, jadi dia sebelum dipotong seperti ini. Tuh, ya. Oke. Ini saya matikan yang ini. Nah, oke. Ini gambar sebelum dipotong. Ya, ini saya screenshot juga, sekedar buat ini. Nah, ini saya ambil, saya kasih. Nah, ini gambar unfold-nya. Nah, ini setelah itu yang penting udah ini gambar ini saya matikan. Nah, oke, sekarang yang justru kita lihat ini yang penting buat kita adalah ini, karena ini yang bakal di laser cut nih. Ya, ini yang bakal kita kasih untuk di laser cut. Udah sih. Oke, nah, ini ya yang perlu disekat. Nah, kita lihat ini terdiri dari beberapa gambar ya. Lihat nih, kita matiin satu-satu ya. Nah, ini outline. Nah, ada yang namanya outline. Nih, outline ini cuma ini doang. Ada yang mulai internal. Nah, ini udah tambah ini. Ya. Ya. Kalau kita zoom ya. Kita zoom garisnya cuma satu dia. Nah, ini. Tuh. Jadi ini buat laser cut nih, ya. Nih, buat laser cut ya. Nah, ini buat laser cut. Nah, ada lagi yang untuk bendingnya, untuk memberitahu posisi bendingnya. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi bisa dilihat nih. Tuh. Disinilah posisi bendingnya. Nah, tuh. Ya. Nah, ini dibutuhkan semua soal ini ya. Oke, ini coba kita lihat. Ada lagi satu lagi nih, apa yang saya bentuk? Nah, ini apa nih?
Oh ini sama nih dengan, oh nih ini gabungan antara outline dengan internal, ya. Oke, jadi unfold sketch berarti yang kita butuhkan sebetulnya cuma ini dua nih. Nah ini. Nah ini, ya ini yang mesti kita kasih ke mereka. Sekarang bagaimana cara ngasihnya? Kita mesti ekspor ini menjadi DXF ya. Oke, jadi coba. Sekarang kita kasih yang ini dulu. Nah ini dulu. Ini kita ekspor ke DXF. Ekspornya gampang ya. Kita tinggal pilih ini yang kita mau ekspor, lalu tinggal ekspor dan ekspor pilih DXF ya. Nah ini kebetulan saya akan namakan ini ya, namanya nih Gatekeeper in Casing Front Laser Cut. Oke ya. Kalau sudah save. Yes. Nah sekarang untuk melihat hasilnya kita ambil yang tadi nih, yang ini klik 2 kali. Kebetulan saya di sini ada draw ya. Nih, LibreOffice Draw. Dia bisa buka ini. Nah, ini lihat. Ya, sudah terekspor. Nih. Oke. Nah, ini sudah terekspor dengan benar. Selanjutnya, saya ekspor satu lagi yang ada bendingnya. Jadi ini yang ada bendingnya. Nah, ini. Tuh. Ya. Nah, ini ya. Ini kan posisi bendingnya. Jadi ini saya ekspor juga, dua-duanya saya ekspor nih, saya tandain 2, nih, lalu saya ekspor, saya namai sama, front laser cut, with plus bending, ya, plus bending. Kalau sudah saya save. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sudah jadi. Ya, tuh. Oke. Ini sudah. Nah, kalau sudah, ini kita kirim ke dia. Yang ini, ya. Tinggal kita sertakan yang ini tadi plus 2 DXF ini. Ya, selesai. Oh iya. Sekarang untuk ngerapiin ininya kita kita grup ya. Supaya gampang ininya jadi link action, make link group, simple group. Nah, ini kita kasih ini casing font V05 unfold. Nah, oke. Dah.